Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sendang Ratu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Maya terbangun dari tidurnya. Nafasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun. Keringat dingin membasahi keningnya hingga mengembun. Ada apa ini? Sudah beberapa hari tidurnya memberi mimpi yang sama. Mimpi dirinya yang tenggelam hingga membuatnya tercekat bagai kehabisan nafas. Sejenak dia duduk terdiam di atas kasur. Semua kini jadi beban pikiran. Padahal dia masih berduka ditinggal ibunya yang wafat sebulan yang lalu, menyusul bapaknya yang lebih dulu mangkat waktu dia masih kecil. Kini pikirannya coba menyuguhkan berbagai macam penjelasan tentang mimpinya itu. Mulai dari yang paling masuk akal, sampai yang paling ngawur sekalipun. Dan dari semua itu, ada satu hal yang justru paling menjurus. Apa jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan peristiwa yang pernah dialaminya waktu dia masih kecil? Maya masih ingat betapa dirinya pernah nyaris tewas tenggelam di Sendang Ratu, sebuah kolam mata air yang ada di kampung halamannya. Kejadian itu hingga kini masih menimbulkan tanda tanya. Bagaimana bisa dia sedang bermain di tepian sandang, tiba-tiba saja sudah ada di dasar kolam? Seandainya saja waktu itu tak ada nenek, mungkin dia sudah tewas tenggelam. Tapi kini seberapapun keras dia mencoba, tetap tak bisa menemukan benang merahnya. Semuanya sekedar asumsi liar. Kepalanya malah jadi pusing memikirkannya. Ponsel Maya berdering membuyarkan lamunannya. Ada nama Andri yang muncul pada layar. "Halo Mai, kamu jadi pulang kampung?" tanya Andri di seberang sana. "Gak tahu Andri, masih ragu. Masih kupikir-pikir dulu." "Loh, ini sudah hampir sebulan ibumu wafat. Nenekmu di kampung berhak tahu. Kamu kan gak bisa hubungi beliau. Jadi kamu yang harus datang ke sana." "Iya, tapi ibu dulu selalu wanti-wanti. Jangan sampai aku pulang ke sana lagi. Gak tahu kenapa." "Aku ngerti. Tapi biar bagaimanapun, nenekmu berhak tahu. Ibumu itu kan anaknya. Masa anaknya meninggal nenekmu malah gak tahu?" "Lihat nanti aja deh Ndri. Udah dulu ya, aku mau mandi," ujar Maya lalu menutup sambungan teleponnya. Maya kembali merenung. Tapi kini pikirannya melayang pada kampung halamannya. Tak terlalu banyak yang bisa dia ingat. Hanya sedikit yang bisa dia kenang. Meski dia lahir dan menghabiskan masa kecilnya di sana, namun dia langsung dibawa ibunya pergi tak lama setelah bapaknya wafat. Jadi tak terlalu banyak peristiwa yang bisa mengisi memori ingatannya. Namun hingga kini dia masih tak mengerti mengapa ibunya tak pernah mau kembali ke sana hingga akhir hayatnya. Padahal di sana masih ada nenek. Ibunya pernah bilang kalau dia amat trauma dengan kematian bapak yang terjadi secara tiba-tiba. Dan itu jadi satu-satunya alasan yang selalu dia kumandangkan yang membuatnya enggan untuk pulang. Kembali pada ucapan Andri tadi, Maya pikir kekasihnya itu ada benarnya. Neneknya di kampung berhak tahu kalau ibu sudah meninggal. Meski ibu melarang keras untuk pulang, namun kali ini jadi pengecualian. Maya mengangguk yakin. Dia sampai pada satu keputusan. Suka tak suka, mau tak mau, dia harus pulang. "Bener ini jalannya, Mai?" tanya Andri di balik setir mobil yang memincingkan mata, coba memasakkan pandangan menembus jalan gelap. "Iya, memang banyak yang berubah.
Tapi aku masih inget kok, ini benar jalannya, jawab Maya sambil memastikan peta GPS pada ponselnya. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah gapura. Sejenak mereka berpikir. Maya menatap nanar jalan tanah menanjak di balik gapura. Jalan menuju desa tanah kelahirannya. Napas Andri mendadak tersengal-sengal. Dadanya kembang kempis. Udara malam pegunungan yang dingin tanpa ampun langsung membuat penyakit asmanya kambuh. Kamu gak apa-apa, Andri? Tanya Maya dengan wajah khawatir. Andri cuma menggeleng. Lalu cepat-cepat mengambil inhaler mungil yang selalu ada dalam tasnya. Andri bernapas lega. Sebentar menyandarkan kepalanya pada kursi mobil. Aku gak apa-apa, Mai. Maklum deh, udara begini memang jadi musuh utamaku. Harusnya kamu gak usah ikut. Aku takut kamu kenapa-napa, balas Maya. Terus aku harus overthinking mikirin kamu yang sendirian kesini gitu? Ya enggak lah. Maya tersenyum. Andri begitu baik dan perhatian. Bahkan kadang sampai mengabaikan dirinya sendiri. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Maya jatuh hati pada pemuda ini. Ini tempatnya? Tanya Andri yang kini nampak lebih baik. Iya, itu gapuranya. Gila ya, udah bertahun-tahun bentuknya masih gitu-gitu aja. Jadul banget, balas Maya. Kok rada nyeremin ya? Andri menimpali, entah serius atau bercanda. Maya cuma tersenyum sambil mengangkat bau. Tapi dia maklum, Andri yang lahir dan besar di kota. Dia tak terbiasa dengan suasana sunyi seperti ini. Mobil pun kembali melaju, bergerak pelan menembus jalan kampung yang remang diterangi cahaya lampu ala kadarnya. Hingga akhirnya mereka kembali berhenti di sebuah pelataran rumah yang cukup luas. Ini rumah nenekmu, Mai? Gede juga ya? Andri berdejak kagum sambil memandangi rumah besar dan area sekelilingnya. Maya tak menjawab. Entah mengapa dadanya malah jadi berdebar-debar. Apa yang harus dia katakan pada neneknya? Telah lama dia dan ibunya pergi. Lalu kini tiba-tiba dia datang dengan membawa kabar duka. Tak terbayangkan bagaimana reaksi neneknya. Andri turun dari mobil. Sebentar membenarkan rambutnya yang sedikit berantakan. Maya pun ikut turun. Tapi ketika dia baru melangkahkan satu kaki, mendadak terdengar suara aneh yang berbisik lirih di telinganya. Wis wayai. Atau yang artinya, sudah waktunya. Maya seketika menghentikan langkah, menawutkan alis sambil masang telinga. Andri pun heran melihat tingkah Maya yang tak biasa. Kenapa? Tanya pemuda itu sambil mendekat. Enggak apa-apa, jawab Maya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dia pikir telinganya cuma salah dengar. Maya pun lanjut melangkah. Namun kembali berhenti saat melihat pintu rumah perlahan terbuka. Lalu muncul seorang wanita berkebaya yang lantas berdiri mematung sambil menatap tajam ke arahnya. Nenek? Maya bergumam lirih. Lalu melirik Andri yang tersenyum sopan ke arah wanita itu. Keduanya pun mendekat. Sang nenek diam menunggu. Wajahnya kaku tanpa ekspresi. Matanya menatap dingin ke arah Maya yang terus melangkah menghampiri. Nek. Maya memanggil singkat. Bukannya tak sopan, tapi dia begitu terkesima. Wajah nenek sedikit pun tak berubah. Wanita itu bagai tak menua.
Sosoknya masih sama persis seperti terakhir kali Maya mengingatnya. Nenek tersenyum, tapi bagi Maya lebih mirip sebuah seringai. Andri melangkah maju lalu meraih jemari nenek lantas menciumnya. Kemudian dia melirik Maya seakan memberi kode agar kekasihnya itu juga melakukan hal yang sama. Maya pun tergugah. Sosok nenek begitu berkarisma hingga membuatnya sesaat jadi terpukau. Lalu dia pun cepat meraih jemari nenek, lantas menciumnya. Apa kabarmu, Mai? Sudah lama ya? Ucap sang nenek tanpa bergeming dari tempatnya berdiri. Iya nek, maaf kalau Maya baru bisa pulang. Soalnya... Sang nenek mengangkat tangan memotong ucapan Maya. Sudah, tak perlu kamu katakan. Nenek paham kenapa kamu tak mau pulang. Yang penting sekarang kamu sudah ada di sini. Maya terdiam. Neneknya masih seperti dulu. Wanita itu bagai punya sinyal rasa yang kuat hingga membuatnya seolah jadi segala tahu. Lalu nenek melirik ke arah Andri. Kamu siapa? Andri tersenyum sembari membalas sesopan mungkin. Saya Andri, Nek. Temannya Maya. Kamu sakit ya? Andri terkejut. Maya juga. Andri jadi gugup tak tahu harus menjawab apa. Tapi Maya coba bantu Andri untuk memberikan jawaban. Iya nek, dia sakit asma. Sudah sejak kecil. Malah tadi sempat kumat. Tapi sekarang dia gak apa-apa kok. Nenek memandangi Andri dari atas kepala sampai ujung kaki. Lalu wanita itu manggut-manggut. Entah apa yang ada dalam benaknya. Andri dan Maya saling lempar pandang. Tak ada kata yang terucap antara keduanya. Mereka tak mengerti mengapa nenek bersikap seperti itu. Nenek mengajak mereka masuk lalu mempersilahkan keduanya duduk. Maya begitu canggung. Dia bersikap tahu banyak tamu biasa. Padahal dia lahir di sini. Namun kini dia merasa segalanya begitu asing. Apa yang hendak kamu sampaikan hingga membuatmu datang kemari? Tanya nenek tiba-tiba. Maya kembali kagum. Nenek memang luar biasa. Bagaimana bisa dia menebak dengan tepat? Sejak tadi tak henti-hentinya nenek terus memberi kejutan. Sejenak Maya melirik ke arah Andri. Gadis itu seolah butuh dikuatkan agar berani untuk bicara. Andri paham. Pemuda itu pun mengangguk pelan. Ibu nek, ibu meninggal sebulan yang lalu. Maaf kalau Maya baru bisa kasih kabar. Maya nggak tahu bagaimana caranya hubungi nenek. Makanya Maya datang kemari. Nenek seketika menundukkan wajah sambil meremas-remas jemarinya. Matanya yang sejak tadi dingin kini mulai berkaca-kaca. Namun dia seperti coba menyembunyikan perasaannya. Andai saja ibumu mau dengar ucapanku dan tak pergi dari sini. Mungkin saat ini dia masih hidup. Ucap nenek lirih dengan suara yang sedikit bergetar. Maya pun iba. Meskipun dia tahu neneknya punya hati sekeras batu. Namun wanita ini tetaplah seorang ibu. Wajah nenek yang jadi sendu menjelaskan kesedihannya yang tak terungkap. Ya sudah, semua sudah terjadi. Sekarang tinggal kamu dan nenek. Nenek tak berharap kamu mau kembali menetap di sini. Tapi setidaknya kamu bersedia tinggal beberapa hari. Bagaimanapun juga, ini adalah rumahmu. Ucap nenek. Maya membisu. Permintaan nenek terdengar tulus dan wajar. Lagi pula harus diakui.
Ada sedikit rindu yang terselip dalam hati. Rindu pada teman-teman masa kecilnya. Rindu pada hijaunya daun dan rumputan. Dan yang paling aneh, rindu pada jernihnya air Sendang Ratu. Iya Nek, rencananya memang Maya mau tinggal beberapa hari. Sekalian Maya mau ziarah ke makam bapak. Jawab Maya yang langsung melirik Andri demi melihat respon pemuda itu. Andri sepertinya tak keberatan. Semua memang sesuai dugaan Maya. Bagaimana mungkin pemuda sebaik Andri menolak permintaan seorang nenek pada cucunya? Malah bisa-bisa dia marah kalau Maya menolak. Akhirnya Maya dan Andri dipersilakan untuk istirahat. Keduanya tidur di kamar yang terpisah. Maya menempati bekas kamarnya dulu. Sedangkan Andri dipersilahkan tidur di kamar yang lain. Maya terbangun kala matahari sudah meninggi. Rasa lelah membuatnya tidur begitu nyenyak. Sesuatu yang mulai sulit dia dapatkan sejak dia mengalami mimpi anehnya. Dia bangkit dari tempat tidur lalu melangkah keluar kamar. Di situ dia sedikit kaget ketika melihat Andri yang sedang duduk berbincang-bincang dengan nenek. Tuan Putri sudah bangun? Canda Andri sambil tertawa. Wajahnya nampak sumringah. Lebih baik kamu langsung mandi lalu sarapan. Katanya kamu mau ziarah ke makam bapakmu, kata nenek. Maya mengangguk mengiyakan. Dia pun berbalik meninggalkan Andri dan neneknya yang terdengar kembali berbincang dengan akrab. Maya sempat heran. Bagaimana Andri dan nenek bisa seakrab itu? Dia tahu persis bagaimana neneknya. Wanita itu seperti es yang dingin. Tak mudah bagi orang untuk mencairkan hatinya. Tapi lantas Maya maklum. Andri pemuda yang supel. Dia dengan mudahnya bisa langsung akrab pada siapa saja. Wawasannya yang luas membuatnya mampu bicara tentang segala hal. Mungkin itu yang membuat Andri bisa mengambil hati nenek dalam waktu singkat. Selesai mandi dan sarapan, Maya dan Andri pamit untuk ziarah ke makam bapak. Sang nenek melepas kepergian mereka dengan tatapan misterius sambil berdiri di teras rumah. Makamnya jauh, Mai? Tanya Andri dalam langkahnya meniti jalan setapak. Lumayan, ada di kaki gunung sana. Ini yakin kamu mau ikut? Jalannya rada nanjak. Aku takut asmamu kumat lagi. Lah, kok bingung? Kan ada ini. Sanggah Andri sambil menunjukkan in lahirnya. Maya cuma bisa nyengir. Sebenarnya dia kasihan pada Andri. Pemuda itu bagai tergantung pada alat mungilnya. Namun Andri menganggap penyakitnya itu angin lalu. Sepertinya dia tak sudi orang lain kasihan padanya. Dia tak mau orang-orang jadi bersikap baik hanya karena merasa iba. Kok kamu tadi bisa langsung ngobrol akrab sama nenek? Asal kamu tahu ya, gak sembarang orang bisa begitu. Tanya Maya di sela-sela langkahnya. Gak tahu juga, Mai. Tadi sehabis aku mandi, nenek tiba-tiba panggil aku. Dia tanya-tanya tentang aku dan keluargaku, juga tentang penyakitku. Ya udah, aku jawab apa adanya. Lalu, apa kata nenek? Gak banyak, tapi nenek sempat bilang kalau penyakitku itu bisa saja sembuh seandainya orang tuaku masih ada. Aku gak ngerti apa maksudnya. Tapi waktu aku tanya, nenek malah cuma senyum. Sesaat Maya jadi heran mendengar hal itu. Apa maksud nenek bilang begitu? Apa hubungannya penyakit Andri dengan kedua orang tuanya yang telah wafat? Tapi Maya tak mau terlalu memikirkannya dan terus melangkah menyusuri jalan setapak yang kian menanjak. Lalu tak lama mereka berpapasan dengan seorang laki tua berbadan tegap yang sedang memikul dua buah keranjang besar berisi batang-batang singkong.
Pak Gimin? Ini kan Maya ya? Ya ampun Mai, kamu kemana saja? Sudah besar kamu ya? Gimana kabar ibumu? Sahut Pak Gimin, tetangga dekat rumah neneknya. Ibu sudah meninggal Pak, sebulan yang lalu. Makanya saya datang kemari untuk mengabari nenek. Innalillahi, ibumu meninggal? Kok bisa? Tanya Pak Gimin, yang langsung membuat Maya sedikit heran hingga menggerutu dalam hati. Kok bisa? Pertanyaan macam apa ini? Ya bisa lah Pak, namanya juga manusia. Ibu sakit kanker, sebenarnya sudah lama. Minta doanya saja Pak. Jawab Maya sedikit ketus. Pak Gimin seperti menyadari kekeliruannya. Dia pun coba memperbaiki kesalahannya. Maaf Mai, maksud bapak tadi, ibumu itu kan sepertinya sehat walafiat. Dia jarang sakit, makanya bapak jadi kaget. Maaf ya. Gak apa-apa Pak, gak perlu sampai minta maaf segala. Sahut Maya coba memaklumi. Pak Gimin tersenyum canggung. Rasa bersalahnya belum sepenuhnya hilang. Tapi Maya tak mau berlarut-larut. Dia pun coba untuk alihkan pembicaraan. Tiwi, apa kabarnya Pak? Ucap Maya menanyakan kabar Tiwi, anak Pak Gimin, salah satu teman masa kecilnya. Dia baik-baik saja Mai. Dia pasti senang kalau tahu kamu ada di sini. Ini kamu mau kemana? Mau ke makam bapak Pak, jawab Maya. Oh gitu. Ya sudah, silakan lanjut Mai. Saya mau ke ladang dulu. Ucap Pak Gimin sambil membenarkan keranjang yang dipikulnya. Maya mengangguk pelan. Pak Gimin pun pamit pergi. Maya terus memandangi lelaki itu hingga menghilang di kejauhan. Andri yang sejak tadi diam jadi sedikit heran melihat hal itu. Kenapa Mai? Enggak apa-apa. Maya sengaja berbohong. Padahal dalam hatinya kini penuh tanya. Bagaimana mungkin Pak Gimin yang dulu dia kenal sebagai lelaki yang tua yang sakit-sakitan, ini terlihat begitu sehat dan gagah. Padahal hampir 16 tahun lamanya mereka tak bersua. Maya pun melanjutkan langkahnya dengan pikiran yang jadi bercabang. Dia lebih banyak diam. Andri yang berjalan di sampingnya tak berani mengusik. Dia pikir hati Maya sedang haru karena akan mengunjungi makam bapaknya. Kini keduanya telah sampai di sebuah area pemakaman yang sunyi dan tentu dinaungi pohon-pohon Kamboja. Namun tempat itu terlihat kotor dengan banyaknya daun-daun kering yang berserakan di mana-mana. Maya dan Andri berjalan hati-hati, melewati sejumlah makam yang nampak terbengkalai dan tak terawat. Makam-makam yang itu kok seperti nggak keurus ya Mai? Tanya Andri sambil menunjuk beberapa makam. Iya, aku juga heran. Padahal dulu gak begini. Sahut Maya menimpali. Lalu langkah mereka terhenti di dekat sebuah makam. Maya tertegun. Hatinya miris. Itu makam bapaknya. Tapi kondisinya sungguh memprihatinkan. Tanahnya amblas. Nisanya miring. Rumput liar tumbuh menutupi hingga makamnya nyaris tak terlihat. Sungguh jauh dari harapannya. Apa nenek tidak pernah mengurusnya? Dia jadi sedikit malu pada Andri. Lalu mata Maya tertuju pada beberapa makam lain di sekitarnya yang juga senasib. Apa keluarganya tak ada yang peduli dengan makam sanak saudaranya sendiri? Keterlaluan. Tapi Maya coba abaikan barang sejenak. Ia lantas dibantu Andri membersihkan makam bapaknya. Lalu keduanya pun sejenak khidmat berdoa. Setelah beberapa saat, mereka pun usai berdoa.
Andri langsung bertanya, apa rencana Maya selanjutnya. Habis ini kamu mau apa? Aku mau ke Sendang Ratu. Ah, serius? Kamu gak salah? Emangnya kenapa? Ehm, Maaf Mai, tapi bukannya kamu pernah tenggelam di sana? Memangnya kamu gak trauma? Enggak lah, kejadiannya kan sudah lama. Memang dulu aku sempat trauma, tapi sekarang sudah move on kok. Andri tak sepenuhnya percaya. Bagaimana mungkin kejadian seperti itu bisa dilupakan? Tapi Andri tak mau protes. Di sini dia hanya mendampingi kekasihnya itu. Apapun yang bisa membuat Maya bahagia akan dia turuti. Lagi pula dia juga penasaran. Seperti apa sih Sendang Ratu itu? Dia ingin melihatnya secara langsung. Selama ini dia hanya mendengar semuanya dari cerita Maya saja. Lalu keduanya melangkah meniti jalan setapak yang makin menanjak, melewati ladang-ladang dan sawah, lalu masuk ke dalam sebuah hutan kecil. Masih jauh, Mai. Tanya Andri dengan nafasnya yang kini terdengar satu-satu. Udah dekat? Kenapa? Kamu gak kuat? Kalau gak kuat gak usah maksa. Kita balik aja. Kalau kamu semaput di sini, aku yang repot. Kata siapa? Ayo lanjut. Andri seketika menegakkan badannya. Dia paling anti diremehkan seperti itu. Kalimat gak kuat sudah sering dia dengar. Dia tak ingin kalimat menyebalkan itu jadi menjatuhkan mentalnya. Akhirnya mereka lanjut terus masuk ke dalam hutan. Jajaran pepohonan yang kian rapat membuat suasananya jadi sedikit redup. Dada Andri berdebar-debar. Entah mengapa bulu kuduknya jadi berdiri. Dia melirik Maya, tapi gadis itu nampak melangkah dengan tenangnya. Kini langkah mereka terhenti di satu tempat yang sedikit lapang, di mana ada sebuah kolam besar dengan air yang jernih, dikelilingi bebatuan dan pohon-pohon besar. Suasananya sunyi dan temaram. Sinar matahari seolah tak mampu menembusnya. Tempat ini terasa begitu sakral. Tak ada suara-suara. Hanya ada angin yang berembus pelan menerpa pohon-pohon besar yang berdiri sebagai penjaga. Ini tempatnya, Mai. Tanya Andri sambil bertolak pinggang. Namun Maya tak menjawab. Gadis itu dia mematung menatap air sendang yang tenang dan jernih. Andri jadi kasihan. Maya pasti terkenang peristiwa yang pernah dialaminya. Meski Maya kerap menghindari, tapi Andri yakin kejadian tragis itu masih menyisakan trauma yang membekas dalam dirinya. Tapi mendadak Maya melangkah pelan menuju sendang, lalu berhenti persis di tepinya. Sejenak dia berdiri di situ dengan tatapan mata yang kosong. Andri tak mengerti. Sikap Maya sedikit tak wajar. Maya mau apa? Namun pemuda itu langsung tercengang ketika Maya tiba-tiba saja menyeburkan diri masuk ke dalam air. Mai, kamu ngapain? Maya tak menggubris. Gadis itu terus bergerak ke tengah sendang dengan tinggi air sebatas dada. Sampai di tengah, sejenak Maya dia mematung. Lalu tanpa diduga-duga, perlahan dia membenamkan dirinya masuk ke dalam air. Maya. Andri mendekati tepi sendang sambil memanggil-manggil kebingungan. Dari situ, dia masih bisa melihat tubuh Maya yang terbenam di dalam air. Tapi gadis itu tak bergerak. Dia bagai membatu di dalam sana. Andri jadi khawatir. Ini ada yang tak beres. Dia hendak menyusul Maya masuk ke dalam air. Namun belum sempat apa-apa. Tiba-tiba kepala Maya sudah kembali muncul ke permukaan. Andri terkesiap. Yang dia lihat bukan Maya, melainkan seorang wanita cantik dengan mahkota bak seorang ratu yang muncul keluar dari dalam air. Andri tersurut mundur.
Namun langkahnya jadi ceroboh hingga kakinya terantuk batu lalu jatuh tersungkur mencium tanah. Sebentar pandangannya teralihkan. Tapi begitu dia kembali melihat ke depan, sudah ada Maya yang berdiri mematung di hadapannya dengan tubuh yang basah. Andri mengucek-ngucek mata seolah meragukan pandangannya sendiri. Sebenarnya siapa yang dia lihat? Maya? Tanya Andri terdengar ragu. Mendengar suara Andri, Maya pun tergugah. Dia bagai kembali ke bumi. Dia langsung heran saat menyadari sekujur tubuhnya yang basah. Mai, kamu kenapa? Tanya Andri. Maya tak menjawab. Tubuhnya terasa dingin. Kepalanya mendadak pusing. Dunia seakan berputar cepat. Lalu dia pun ambruk. Maya? Maya membuka mata, mendengar suara perempuan yang memanggil namanya. Di hadapannya kini ada Andri dan seorang gadis berkerudung. Wajahnya seperti tak asing. Pelan-pelan Maya bangkit dari posisi rebah lalu duduk di atas rumput. Hawa dingin membuat tubuhnya yang basah spontan menggigil. Andri lalu cepat membuka jaketnya, lalu menyelimutkannya ke tubuh Maya. Si gadis berkerudung terus memperhatikan Maya dengan wajah yang cemas. Aku kenapa? Maya bertanya sambil bersedekap tangan kedinginan. Kamu tadi tiba-tiba masuk ke dalam air lalu pingsan. Aku panik langsung cari bantuan. Di tengah jalan aku ketemu sama Tiwi. Andri sengaja tak menceritakan tentang wanita bermahkota yang sempat dilihatnya tadi. Dia tak ingin memancing polemik. Saat ini yang terpenting adalah keselamatan Maya. Tiwi? Kamu Tiwi? Tanya Maya seolah tak percaya melihat penampilan Tiwi yang nampak berbeda dengan kerudungnya. Iya Mai, tadi bapak cerita kalau dia ketemu kamu. Makanya aku langsung susul kamu ke makam. Tapi di sana kamu gak ada. Lalu aku ketemu sama temanmu ini. Dia bilang kamu pingsan di sini. Jawab Tiwi. Maya tertegun. Ingatannya kembali pada apa yang dilihatnya tadi. Wanita berpakaian bak seorang ratu yang melambaikan tangan memanggilnya. Apakah itu nyata? Tak ada kata yang bisa menjelaskan. Halusinasi? Bisa jadi. Matanya melirik ke arah sendang ratu. Kolam itu nampak biasa. Tak ada yang aneh. Tak ada yang berubah. Semua masih sama seperti dulu. Kamu kenapa Mai? Kenapa tiba-tiba kamu masuk ke dalam air? Tanya Andri. Maya menggeleng. Dia sendiri tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia ingin menceritakan tentang apa yang dilihatnya tadi. Namun batinnya melarang. Dia tak ingin Andri jadi khawatir berlebihan. Enggak apa-apa. Mungkin tadi aku melamun sampai terbawa suasana. Ya sudah, gak perlu dibahas. Kita pulang saja. Aku kedinginan. Maya lalu berdiri dibantu Andri. Tapi pemuda itu nampak tak puas dengan jawaban Maya. Dia merasa kalau kekasihnya itu menyembunyikan sesuatu. Namun belum apa-apa. Mendadak telinga Maya mendengar suara yang seolah bergema di sekelilingnya. Wis wayai. Maya terkesiap. Matanya langsung jelalatan mencari-cari. Andri dan Tiwi jadi ikut kebingungan. Kenapa lagi Mai? Tanya Andri. Kalian dengar gak? Tadi ada suara. Saut Maya sambil matanya terus mencari-cari. Andri dan Tiwi saling pandang lalu menggeleng tanda tak mengerti. Enggak, aku gak dengar apa-apa kok. Balas Tiwi. Maya merasa aneh. Sejak dia datang kemarin, sudah 2 kali dia mendengar suara itu. Awalnya dia pikir telinganya salah tangkap.
tapi sampai 2 kali. Akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan, Andri yang khawatir terus merangkul Maya. Gadis itu jadi risih. Dia tak enak pada Tiwi. Tapi Tiwi hanya tersenyum tanpa bertanya. Sepertinya Tiwi paham kalau Maya dan Andri punya hubungan yang istimewa. Sesampainya di rumah nenek, ketiganya jadi heran ketika melihat sejumlah orang yang berkerumun di depan rumah. Ini ada apa? Ada apa, Pak? Tanya Maya pada Pak Gimin yang rupanya ada di situ. Nenekmu, jawab Pak Gimin. Di antara orang-orang yang memandangi Maya dengan tatapan mata penuh selidi. Firasat Maya kian buruk. Ia langsung menyeruak masuk ke dalam rumah, lalu menuju kamar neneknya. Pandangannya sempat terhalangi oleh beberapa orang yang berdiri mengelilingi ranjang nenek. Tapi ketika itu orang-orang itu menyingkir, memberikan jalan. Maya langsung kaget melihat nenek yang tergeletak di atas ranjang. Astaga! Nenek terbaring lemah, tubuhnya nampak layu. Ada darah kental meleleh keluar dari lubang hidungnya, yang segera disekah oleh orang yang ada di dekatnya. Nenek kenapa? Tanya Maya. Tapi tak ada yang menjawab. Orang-orang di sekitarnya hanya diam membisu sambil menatap heran melihat baju Maya yang basah. Ini nenek kenapa? Ucap Maya kembali mengulangi pertanyaannya dengan nada suara yang sengaja ditinggikan. Salah satu dari mereka akhirnya menjawab. Nenekmu tadi pingsan, tapi beliau bilang gak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Lawang sampai memisan gitu. Jawab Maya sedikit ketus. Tak ada yang bisa menjawab. Justru neneknya yang tiba-tiba berkata lemah. Aku nggak apa-apa. Sekarang kalian semua pergi. Tinggalkan aku sendiri. Pinta nenek. Lalu upacaranya bagaimana, Nyi? Bukankah waktunya sudah dekat? Tanya seorang wanita yang berdiri dekat nenek. Nenek menggeleng lemah. Nanti kalian pulang saja dulu. Orang-orang pun patuh lalu membuarkan diri. Maya bingung apa yang sedang mereka bicarakan. Namun dia tak berani ikut campur. Dia pun ikut pergi meninggalkan nenek yang masih terbaring lemah di atas ranjang. Setelah berganti pakaian, Maya ditemani Andri dan Tiwi cuma bisa duduk menunggu di ruang tamu. Maya harap-harap cemas sambil terus melirik ke arah kamar nenek yang pintunya kini tertutup rapat. Nenekmu sakit apa, Mai? Kok hidungnya sampai berdarah begitu? Aku gak tahu, Nri. Kamu kan tahu sendiri, kami sudah lama gak ketemu. Jadi aku gak tahu gimana kondisi nenek saat ini. Memang berapa sih usia nenekmu? Sepertinya dia belum terlalu tua. Tubuhnya juga kelihatan masih sehat. Tanya Andri lagi yang langsung membuat Maya jadi terdiam. Jujur, Maya memang benar-benar tak tahu berapa usia neneknya. Dia tak pernah bertanya. Ibunya pun tak pernah bercerita. Sebenarnya apa yang terjadi pada nenekmu itu hampir mirip seperti yang pernah dialami beberapa orang di kampung ini, termasuk ibuku. Ucap Tiwi tiba-tiba. Ah, serius Wi? Sahut Maya. Iya, dulu ibuku dan beberapa orang kampung ini pernah mengalami hal yang sama. Tubuh mereka mendadak lemas dan hidungnya selalu mengeluarkan darah. Sebelum akhirnya Tiwi menghentikan kata-katanya. Wajahnya mendadak jadi sendu. Maya dan Andri jadi heran namun tak sabar menunggu. Sebelum apa, Wi?
Tanya Maya penasaran. Sebelum akhirnya mereka meninggal. Sambung Tiwi menyelesaikan kalimatnya. Innalillahi, jadi ibumu sudah gak ada, Wi? Tanya Maya, sama sekali tak mengira. Iya, Mai, sudah lama. Kira-kira beberapa bulan setelah kamu dan ibumu pergi. Padahal waktu itu bapak yang sakit-sakitan. Tapi entah kenapa, tiba-tiba ibu mengalami hal itu. Selama beberapa hari, hidungnya selalu mengeluarkan darah. Lalu tak lama dia meninggal. Ya Allah, aku jadi ikut sedih, Wi. Sahut Maya. Tiwi tersenyum getir. Lalu kembali melanjutkan ceritanya. Tapi ternyata bukan ibuku saja, Mai. Beberapa orang dalam waktu yang berbeda juga mengalami nasib yang sama. Maya dan Andri tertegun. Cerita Tiwi terdengar aneh, sekaligus menakutkan. Kini Maya jadi khawatir. Apa mungkin neneknya akan mengalami hal serupa? Tapi mendengar Tiwi menyinggung bapaknya, Maya jadi teringat akan sosok Pak Gimin. Dia pun lantas melontarkan pertanyaan yang sejak tadi begitu mengusik. Maaf, Wi. Ada yang mau kutanya. Setauku, dulu bapakmu itu sakit-sakitan. Tapi hari ini kulihat dia sangat jauh berbeda. Bapakmu nampak sehat walafiat. Tak nampak kalau dia dulunya sakit. Jangankan kamu, Mai. Aku sendiri juga heran. Padahal bapak bilang dia gak berobat kemana-mana. Aku juga gak tahu bagaimana bisa begitu. Soalnya setelah ibu wafat, bapak langsung mengirimku ke pesantren. Baru 6 bulan aku kembali ke sini. Oh, pantes sekarang kamu pakai kerudung. Sahut Maya. Iya, Mai. Tapi sebenarnya waktu itu aku keberatan. Aku gak tega ninggalin bapak sendirian. Tapi dia tetap bersikeras. Ya aku gak bisa nolak, Mai. Ketiganya jadi termenung. Hanyut dalam pikirannya masing-masing. Lalu Tiwi yang merasa tak punya urusan lagi, akhirnya pamit pulang. Hingga malam hari, nenek tak juga keluar dari kamarnya. Maya yang sejak tadi menunggu jadi tambah gelisah. Kok nenek gak keluar-keluar juga ya, Andri? Aku takut dia kenapa-napa. Keluh Maya pada Andri. Iya, Mai. Lalu kita harus gimana? Maya cuma mengangkat bahu. Lalu mendadak ada Tiwi datang dengan langkah tergopoh-gopoh. Mai, bapak Mai. Sejak tadi hidungnya berdarah. Dia minta aku untuk datang minta bantuan pada nenekmu. Astaga, serius, Wi? Tapi kenapa minta tolong sama nenek? Aku gak tahu, Mai. Bapak cuma bilang begitu. Maya tak mengerti. Kondisi neneknya saja sudah membingungkan. Ditambah lagi Pak Gimin yang kini mengalami hal yang sama. Ada apa ini? Lalu kenapa minta bantuan pada nenek? Memangnya nenek bisa apa? Gimana, Mai? Aku minta tolong sampaikan pada nenekmu. Tolong, Mai. Pinta Tiwi dengan wajah memelas. Nenek sejak tadi belum keluar kamar, Wi. Aku dan Andri juga sedang cemas. Balas Maya. Namun mendadak pintu kamar nenek terbuka. Lalu terlihat nenek melangkah keluar kemudian berbicara kepada Tiwi. Bilang pada bapakmu, sekarang sudah tiba waktunya. Mendengar hal itu, Tiwi langsung mengernyitkan dahi. Apa maksudnya? Tapi dia hanya mengangguk. Tak berani banyak bertanya. Baik, Nek. Kalau begitu saya pamit dulu. Sahut Tiwi. Lalu cepat berbalik pergi. Nenek pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Lalu menutup pintunya rapat-rapat. Tinggal Maya dan Andri yang masih saling pandang kebingungan. Mai,
Ini ada apa sih? Pertama nenekmu sakit, lalu Pak Gimin juga ikut sakit. Nenekmu yang dimintai tolong malah cuma bilang sudah waktunya. Maksudnya apa, Mai? Ya mana aku tahu, Ndri. Sepertinya cuma nenek dan Pak Gimin saja yang paham. Ya sudah, kita istirahat saja. Sudah malam. Tapi aku mau tidur di ruang tamu. Jaga-jaga kalau nenek butuh apa-apa. Oke, Mai. Tapi kalau nanti ada apa-apa, kamu bangunin aku ya. Jawab Andri lalu masuk ke dalam kamar. Hampir tengah malam, Maya yang tidur di kursi ruang tamu jadi terbangun ketika mendengar suara pintu yang berderi. Maya bangkit, lalu melirik kamar neneknya yang masih tertutup rapat. Namun dia yang curiga tergerak untuk memeriksa. "Nek, nenek." Maya memanggil pelan, namun tak ada jawaban. Dia coba mengintip dari celah pintu yang sedikit longgar. Namun dia jadi kaget saat menyadari kalau neneknya tak ada di dalam sana. Nenek kemana? Maya mencari nenek di seluruh penjuru rumah. Namun dia tak mampu menemukannya. Maya jadi khawatir. Firasatnya mengatakan kalau ada sesuatu yang tak beres. Dia pun lantas membangunkan Andri. Kenapa, Mai? Nenek gak ada, Andri. Loh, kemana? Aku gak tahu. Sudah aku cari, tapi dia gak ada di rumah. Keduanya pun berniat pergi mencari keluar rumah. Namun mereka jadi bingung hendak mencari kemana. Mungkin ke rumah Pak Gimin. Tadi kan Tiwi bilang kalau bapaknya sakit dan butuh bantuan, Mai. Saran Andri. Maya pun setuju. Lalu mereka pergi ke rumah Pak Gimin yang letaknya memang tak jauh dari situ. Setelah mengetuk pintu, ada Tiwi yang keluar dengan wajah yang terheran-heran. "Ada apa, Mai?" "Wi, apa nenekku di sini? Soalnya dia nggak ada di rumah." "Nggak ada, Mai. Apa jangan-jangan?" "Jangan-jangan apa, Wi?" "Jangan-jangan nenekmu ikut pergi ke Sendang Ratu. Soalnya tadi bapak dijemput beberapa orang pamit mau pergi ke sana. Entah mau apa, Mai. Padahal hidungnya masih berdarah. Tapi waktu aku mau ikut, dia malah melarang." Mendengar hal itu, Maya dan Andri jadi curiga. Malam-malam begini ke Sendang Ratu, mau apa? Ketiganya pun memutuskan untuk pergi ke sana. Dan ketika akhirnya mereka tiba, dari balik pepohonan, mereka heran menyaksikan pemandangan aneh yang terpampang di hadapan mereka. Di sana, nampak nenek sedang berendam persis di tengah kolam. Pak Gimin beserta beberapa orang terlihat duduk bersila di sekeliling tepian kolam. Apa yang sedang mereka lakukan? Kenapa nenek berendam tengah malam buta begini? Lalu mau apa orang-orang itu? Mata nenek terpejam hikmat. Pak Gimin dan yang lainnya nampak khusyuk memperhatikan. Melihat bapaknya seperti itu, Tiwin nampak tak suka. Dia pun lantas ingin mendekat. Namun Maya cepat melarang. "Jangan, Wi, biarkan saja dulu. Aku takut mereka jadi marah kalau sampai kita ganggu. Kita perhatikan saja dari sini, biar kita tahu apa yang sedang mereka lakukan." Tiwi pun menurut. Dia kembali mengintai bersama Maya dan Andri. Lalu ketiganya makin heran saat melihat orang-orang itu satu persatu bergantian masuk ke dalam kolam setelah sebelumnya meninggalkan pakaiannya. Lalu pada setiap orang yang masuk ke dalam kolam, nenek menyiramkan air seolah sedang memandikannya. Nenek nampak serius dengan mulutnya yang tak henti merapalkan sesuatu. Setelah itu, setiap orang sengaja menenggelamkan dirinya sendiri selama beberapa saat. Dan setelah semua orang mendapatkan gilirannya, mereka kembali mengenakan pakaiannya. Lalu terlihat hendak pergi meninggalkan tempat itu. "Ayo, kita harus cepat pulang.
Kita harus sampai terlebih dahulu. Jangan sampai nenek dan bapakmu jadi curiga kalau kita nggak ada di rumah. Saran Maya pada Tiwi. Lalu ketiganya pun bergegas pergi. Sesampainya mereka di rumah, Maya sempat berpesan pada Tiwi. Wi, menurutku ada baiknya kamu tutup mulut. Tak perlu menanyakan hal tadi pada bapakmu. Tapi ini aneh, Mai. Memperlihatkan aurat di depan orang yang bukan murimnya itu dosa. Aku juga mau tahu apa yang mereka lakukan tadi. Tiwi mendebat sengit. Iya, aku tahu. Tapi sepertinya yang mereka lakukan itu rahasia. Bapakmu pasti marah kalau tahu kamu tadi mengintip. Apa kamu mau ribut dengan bapakmu gara-gara itu? Beliau kan sedang sakit. Tiwi langsung diam. Walau masih keberatan, namun dia pikir ucapan Maya ada benarnya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.